I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez menyebabkan revolusi di paddock MotoGP ketika ia memutuskan meninggalkan Repsol Honda musim lalu untuk bergabung dengan Ducati bersama Gresini Racing. Sang pilot mengakui bahwa ini adalah salah satu keputusan tersulit dalam hidupnya, setelah lebih dari satu dekade berada di kategori Premier dengan merek sayap emas. Namun keputusan itu diambil setelah 4 tahun yang penuh mimpi buruk. Semuanya dimulai pada tahun 2020, dengan cederanya Marquez saat acara di Jerez. Pilot harus menjalani operasi hingga 4 kali, dengan pemulihan yang memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Terakhir, pada tahun 2022 ia memutuskan absen dari grid pada pertengahan musim untuk menjalani operasi terakhir pada lengan kanannya. Namun, selama pilot datang dan pergi, Honda tersesat. Jepang terlambat menyadari kesalahan mereka dalam mempertaruhkan segalanya pada satu pilot, yang telah terbukti mampu mengekstraksi minyak dari hampir semua kemunduran. Akibat dari semua ini adalah hilangnya sang juara dunia 8 kali, yang cita-citanya jauh melebihi apa yang bisa ditawarkan Honda kepadanya. Pada hari ujian di Valencia, semua mata tertuju pada kotak Gresini, dan meskipun Marquez belum dapat berbicara secara resmi sebagai pembalap merek tersebut, senyumannya setelah mencoba GP23 untuk pertama kalinya mengungkapkan semuanya. Ketika Anda banyak tersenyum, itu menjadi sesuatu yang normal dan lumrah. Anda melupakan saat-saat sulit. Namun ketika Anda berada dalam momen sulit, Anda lebih menghargai arti momen baik. Dari satu hari ke hari berikutnya, aku menjalani hari-hari terbaikku dan mimpi burukku pun dimulai. Sekarang, aku tersenyum lagi, itu lebih penting daripada kejuaraan dunia, kata sang pilot. Pukulan keras ini juga mengubah cara pandangnya terhadap persaingan. Sebelum kecelakaan saya, menang adalah hal biasa, tidak istimewa, menjadi yang kedua berarti kalah. Namun menang bukanlah hal yang lumrah, karena hanya seorang pembalap yang bisa menang. Ini telah mengubah persepsi saya tentang olahraga dan balap, kata Marquez. Sementara itu, Marco Bezzecchi mengulas balapan terakhir yang digelar di Grand Prix Malaysia. Pembalap asal Italia itu menceritakan pengalamannya pada balapan terakhir di Sepang, sirkuit yang datanya dimiliki tim dan pembalap untuk diuji di pramusim. Tentu saja hal itu sangat membantu, namun ia juga memiliki masalah yang tidak memungkinkan Marco Bezzecchi unggul di klasifikasi akhir. Dia start dari posisi ke-14 di grid, yang sejak awal agak memotong harapannya untuk menjadi yang terdepan. Meski begitu, pebalap VR46 itu berusaha mengejar ketinggalan dan melakukannya hingga finish ke-9. Kolaborator kami Manuel Pecino menyampaikan perkataannya kepada kami dari Sepang. Kondisi balapan hari Minggu kering, namun dengan panas dan kelembapan seperti Malaysia. Ya, itu adalah kondisi terburuk di akhir pekan dalam hal suhu. Sangat sulit untuk mengendarai sepeda, begitu Anda tertinggal di belakang seseorang selama lebih dari 1,5 putaran, balapan Anda hancur. Jadi tekanan dan suhu ban mulai meningkat dan semuanya menjadi sulit untuk diatur. Tapi saya memulihkan beberapa posisi dan hanya itu. Memang benar bahwa Marco Bezzecchi mengalami masalah musim ini untuk merasa nyaman, jadi dia membandingkan perasaannya saat ini dengan perasaan masa lalu di tahun 2024. Nah, sekarang saya bisa berkendara lebih jauh lagi mengatasi masalah tersebut, tetapi perasaan yang saya miliki di sepeda motor serupa. Barcelona akan menjadi tuan rumah Solidarity Grand Prix yang akan mengirimkan bantuan ke Valencia. Pertama-tama, saya senang balapan di Montmeló. Saya lebih memilih daripada keluar Eropa, itu lebih baik. Semuanya positif, lebih baik kami tidak pergi ke Valencia karena itu sedikit. Itu bukan yang terbaik untuk menghormati orang-orang yang mempunyai masalah besar. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, dipandang memiliki peluang besar untuk tampil baik di seri terakhir, MotoGP Barcelona 2024. Seiring dengan bencana yang terjadi di Valencia,
Spanyol, puncak persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024 dipastikan berpindah tempat. Circuit de Barcelona, Catalunya, Spanyol akan menjadi saksi persaingan pamungkas antara Francesco Bagnaia dan Jorge Martin untuk menjadi raja. Seri terakhir MotoGP Barcelona 2024 menjadi kesempatan pamungkas Bagnaia untuk bisa mempertahankan gelarnya meski berada di posisi yang sulit. Rider andalan tim pabrikan Ducati tersebut melangkah ke seri terakhir ini dengan bekal kemenangan apik di sesi main race GP Malaysia kemarin. Mengoleksi 461 poin, Bagnaia masih tertinggal 24 angka dari pembalap milik Pramac Racing yang memang begitu eksplosif musim ini. Kendati Bagnaia dan Martin akan menjadi sorotan utama dalam seri terakhir musim ini, ada satu nama yang tidak boleh dilupakan begitu saja. Pol Espargaro menilai bahwa selain Bagnaia dan Martin, Marc Marquez juga berpeluang besar tampil apik bahkan membukukan kemenangan. Espargaro merasa mantan rekan setimnya ketika masih di Repsol Honda itu bisa saja membuat gebrakan yang tidak diduga meski memakai motor lebih lawas. Bagnaia, Martin dan Marquez sama-sama mengendari motor Ducati Desmosedici GP tetapi si Baby Alien mendapatkan motor versi tahun lalu. Meski demikian, GP23 yang ditunggangi Marquez telah dipoles dengan berbagai komponen baru untuk membuatnya bisa melejit. Ada perbedaan besar antara semua pabrikan di sini, terutama Ducati 2024 yang tampil jauh lebih baik daripada 2023 milik Marquez, kata Espargaro. Tapi kita kembali ke Barcelona, di mana Marc Marquez juga bekerja dengan sangat baik, imbuhnya. Pol Espargaro tidak menampik motor versi baru tentunya memiliki keuntungan lebih besar, tapi Marquez juga memiliki riwayat bagus di Barcelona. GP23 juga tidak tampil seburuk Ducati GP24, memang benar bahwa Jorge memiliki keuntungan besar sejak awal di Barcelona, ucap Espargaro. Sementara itu, Aleix Espargaro kembali mengalami kesulitan yang dialami Aprilia di tengah cuaca panas di GP Malaysia. Dia melihat ini sebagai kelemahan terbesar merek tersebut. Sebelum perpisahan yang direncanakan di Barcelona, dekat tempat kelahirannya dan di sirkuit yang sangat sukses baginya, Aleix Espargaro menjalani tur luar negeri yang sulit, dengan penampilan yang mengecewakan. Pebalap yang hendak meninggalkan Aprilia ini mampu menyelamatkan posisi ke-9 pada balapan utama di Jepang dan Thailand, di mana ia juga sempat terjatuh saat tes, dan kembali berjuang di Malaysia. Akhir pekannya terganggu oleh masalah teknis di Q1. Masalah pada motor menghentikan kami di kualifikasi, Espargaro menegaskan. Setelah serangan pertama saya, yang sangat cepat, 1.58.1 langsung, motor berhenti. Kami mengalami masalah dengan pompa bahan bakar, dan sayangnya, saya kehilangan kemungkinan untuk melaju ke Q2. Hanya menempati posisi ke-16 di grid, ia mampu naik ke posisi ke-12 saat sprint. Saya harus mengatakan bahwa saya puas.